Pak anu nek munggah mohon, Pak. Masih pernah, Anu nih, Pak, tangan jenda. Nah, saya niku Pak. Terus, strater. Kaki apa? Geser dulu. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur nasional Jogja Wonosari, Desa Langgeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Sabtu dini hari. Akibat kejadian ini, pengemudi truk tangki tewas di lokasi kejadian dan satu penumpang dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah. Kecelakaan ini sempat terekam CCTV yang bermula saat truk tangki bermuatan gas yang dikemudikan Ismanto, warga desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, melaju dari arah barat Yogyakarta menuju arah timur Wonosari. Saat jalan menikung, truk hilang kendali dan oleng hingga terguling. Siap kembalikan jalur. Dia suka ngeterima. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga sopir truk mengantuk saat mengemudi di jalan sepi dan waktu masih dini hari. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu pengemudi truk tangki. Kejadiannya di Jalan Jogja Wonosari, kilometer 20, tepatnya di sebelah jembatan Kali Pentung. Akibat kecelakaan tunggal ini, jalur Jogja Wonosari sempat ditutup sementara dan lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Polres Gunung Kidul masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan satu orang ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews melaporkan. Sempat buron, polisi menangkap pembunuh seorang remaja yang jasadnya ditemukan di Cilincing, Jakarta Utara akhir Agustus lalu. Tersangka adalah mantan pacar dari kekasih korban. Di mana tadi, di mana? Di mana? Di mana barikmu? Di mana? Jakarta. Di sebelah, di mananya? Di mananya? Ada kafe di depan. Pelarian Andi Al-Azhar Sofyan alias Caka, pelaku pembunuhan seorang remaja yang jenazahnya ditemukan di kamar kontrakan di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, berakhir. Tanpa perlawanan, tersangka ditangkap petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Bengkulu di sebuah kamar kos di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, hubungan asmara menjadi motif di balik kasus pembunuhan ini. Korban sempat cekcok dengan tersangka di telepon karena tak terima kekasih korban kembali berpacaran dengan tersangka. Tersangka kemudian mendatangi kontrakan korban dan langsung menikam korban dengan pisau hingga tewas. Korban ini akan putus dengan pacarnya, yang mana pacarnya kan adalah mantan pelaku. Dia menyampaikan bahwa saya mau balik lagi sama mantan pacar saya. Nah, si korban ini nggak terima. Ini menurut pengakuan pelaku di BAP, kemudian sesuai juga dengan keterangan saksi. Kemudian nantanglah, ditantangi pelaku ini. Kemudian via WhatsApp, kemudian datang dengan membawa senjata tajam, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Pembunuhan terjadi pada 28 Agustus lalu, di mana dalam rekaman kamera CCTV, tersangka dan rekannya mendatangi kos-kosan korban. Tersangka kemudian terlihat memasukkan pisau ke celananya usai membunuh korban. Korban ditemukan warga dalam keadaan tewas bersimbah darah di kos-kosannya. Sementara tersangka yang sempat buron kabur ke Bengkulu sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang wanita paruh baya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jasad korban yang merupakan mantan ketua RT ini ditemukan mengambang.
Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak mampu terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam bantal kuning itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat, Pak. Cowok atau cewek, Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah, Pak, 60 ke atas. 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 orang nenek ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam satu rumah. Tim Inafis Polri langsung membawa kedua jasad tersebut ke Rumah Sakit Daerah Subandi untuk diautopsi. Dua nenek yakni Sumiati dan Rupiani terlihat tak bernyawa di dalam rumahnya di Desa Wonosari, Kecamatan Tampurejo, Jember, Jawa Timur. Jasad Sumiati ditemukan di atas kasur, sedangkan jasad Rupiani yang ada di lantai telah membengkak dan mengeluarkan aroma tak sedap. Dari penuturan warga, korban yang merupakan bibi dan keponakan itu memang sama-sama memiliki penyakit. Sumiati menderita stroke dan hanya terbaring di kasur, sementara keponakannya yang merawatnya menderita vertigo. Diduga saat vertigonya kambuh, Rupiani jatuh dan tewas. Bibinya kemudian menyusul lantaran tak ada yang melayani. Polisi telah lakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ada tetangga yang mau ngajak undangan manten gitu ya. Karena kan dilihat kok sudah 5 hari ini lampunya tidak nyala gitu. Nah, kemudian dilihat yaitu sudah di belakang sudah menyengat aromanya dan kita cek memang sudah sudah membusuk. Dan polisi bersama tim Inafis membawa 2 jasad tersebut ke Rumah Sakit Daerah Subandi untuk diautopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pura-pura kesurupan, pengedar narkoba ditangkap di area persawahan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram. Ambil. Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri di dalam sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Pelaku beraksi ketika korban sedang melaksanakan sholat maghrib. Korban Kaharudin berusia 53 tahun yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ditebas oleh anaknya sendiri bernama Rasman yang berusia 24 tahun. Dari keterangan saksi, pelaku masuk ke masjid membawa sebilah parang lalu menyerang leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Haji Andi Depok Polewali, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat. Polsek Tutar yang tiba di TKP kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti. Barang bukti ya? Buktinya sejumlah parang dengan sarung. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Kapolsek digerebek saat sedang berbuat mesum di salah satu rumah warga. Warga yang geram mengintai dan merekam aksi tidak senonoh Kapolsek dengan penghuni rumah.
Dalam rekaman video terlihat sebuah sepeda motor milik perwira Polres Kendal yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Jumat dini hari. Selanjutnya, warga memergoki perwira yang menjabat sebagai Kapolsek ini sedang berbuat tidak senonoh dengan penghuni rumah yang diketahui seorang janda di ruang dapur. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah penindakan. Polres Kendal juga menonaktifkan pelaku dari jabatan Kapolsek. Telah mengamankan satu orang perwira Polres Kendal menjabat sebagai Kapolsek karena kedapatan di salah satu rumah warga. Dari kejadian tersebut, saya selaku Kapolres Kendal telah memerintahkan jajaran saya dari dalam hal ini Kasih Propam untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap yang bersangkutan. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang didalami oleh Propam, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kronologinya sampai dengan nanti kami mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Kapolres meminta maaf dan tengah melakukan penyelidikan serta pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.